Langkah 1, 2 temanmu datang ke rumah buat ngajakin kamu buat naik jet boat. Kedengarannya asik, maka kamu menyimpan koranmu buat ikut ke sana. Langkah 2, naik mobil bersama 2 temanmu. Langkah 3, perjalanan menuju sungai. Saat perjalanan, kalian berhenti, karena di depan ada perlintasan kereta api yang menutup. Mohon bersabar sampai kereta selesai melintas. Langkah 4, tiba di daerah sungai. Temanmu melihatmu di dekat sungai sana ada sebuah jet boat. Tapi sayangnya, jet boat ini kemungkinan besar tidak muat untuk 2 atau 3 orang. Jadi terpaksa untuk menaiki jet boat itu harus satu-satu. Langkah 5, kamu dan teman satumu lagi sedang menonton temanmu yang lagi asyik menaiki jet boat. Tapi saat menonton, kamu berpendapat bagaimana kalau kita melakukan mancing saja sambil menunggu teman yang lagi naik jet boat itu. Langkah 6, pergi ke bangunan yang terletak dekat sungai itu. Setelah ke sana, ambil peralatan memancing lalu mancing. Tapi pas mau mancing, temanmu menitip sebentar pancingannya kepadamu, karena dia mau ke toilet. Pas mancing, temanmu yang lagi naik jet boat itu tak kunjung selesai, sampai kamu dan temanmu ini mendapatkan banyak ikan di ember. Lama banget sih naik jet boatnya, kata temanmu itu, dan karena bosan, kamu dan temanmu masing-masing memutuskan untuk membaca buku sembari menunggu temanmu itu selesai. Saat kamu dan temanmu selesai membaca buku, kamu dan temanmu meneriaki temanmu yang keasikan naik jet boat itu buat gantian. Tapi tetap saja, temanmu itu gak mau dengar, dia sudah kecanduan naik jet boat. Tapi kamu punya ide, bagaimana kamu melempar batu ke jet boat yang dinaiki temanmu itu biar dia berhenti dan kapok. Langkah 7, kamu dan temanmu mengambil batu. Dan sekarang, lempar batu ini sampai kena jet boatnya. Berhasil, akhirnya batu ini mengenai jet boat yang dinaiki temanmu, dan suaranya amat keras. Lalu temanmu datang mendekati kamu dan temanmu ini, dan temanmu berkata dengan marah, "Ada apaan sih?" Kamu berkata, "Udahan dong jet boatnya, gantian aku sama dia," katamu. Bukannya menuruti perkataanmu, temanmu malah pura-pura gak dengar dan melanjutkan jet boatnya sampai air ngocor kemana-mana. Kamu dan temanmu kebasahan, temanmu ini mulai marah sama temanmu yang keasikan naik jet boat itu. Tapi kamu menasehatinya untuk tetap bersabar, jangan disertai amarah. Tapi, saat kamu meredakan amarah temanmu, kamu terkejut kalau temanmu di sana sedang memasuki area sungai yang terlarang. Kamu dan temanmu ini meneriaki temanmu yang naik jet boat itu supaya dia tidak masuk ke dalam area sungai terlarang itu. Kamu dan temanmu itu berteriak. Temanmu merasa terganggu oleh teriakan tidak jelas. Temanmu akan tetap menaiki jet boat ini sampai tiba-tiba di depan ada ombak. Temanmu langsung terkejut secara sadar, dan dia memutuskan untuk putar balik. Terlambat, temanmu terjatuh dari jet boat dan tak lama lagi akan termakan oleh ombak sungai. Itu dia temanmu, dia tersungkur di bebatuan pinggir sungai. Kamu dan temanmu beserta keamanan sungai bergegas mengevakuasi temanmu yang tersungkur itu. Saat diteliti lebih lanjut, temanmu sekarat, dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan sisi lain,
Petugas keamanan sungai telah mengembalikan jet boat yang dinaiki oleh temanmu itu, dan pas dilihat keamanan sungai jet boat itu terlihat rusak. Karena jet boatnya rusak, kamu dan temanmu sebagai korban dari temanmu yang menaiki jet boat, dikenakan denda sebanyak 2 juta. Tapi sayangnya, kamu dan temanmu belum tentu dewasa, nabung saja belum bisa. Jadi mau bagaimana lagi, bila bayar denda gak mampu, jadi jalan hukumnya adalah kamu dan temanmu dibawa ke polisian untuk diadili. Tapi tunggu dulu. Temanmu ini berkata, tunggu dulu. Temanmu mengeluarkan uang sebesar 2 juta, kamu terkejut dan temanmu memberikannya ke petugas sungai dan ternyata uangnya pas. Dan akhirnya kamu dan temanmu tidak jadi dibawa ke polisian, baru tahu kalau temanmu ini sultan. Moral dalam insiden, berbuat pelit dan lupa diri sangat berguna untuk mencelakakan diri kita sendiri.